Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Fungsi sistem saraf yang pertama itu untuk berpikir, melihat, mendengar, dan mengatur segala aktivitas dalam tubuh. Jenis sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf yang kompleks dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri juga dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau pengeluaran hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Otak terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama, otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa harus melewati otak. Yang ketiga, sel saraf neuron. Sel saraf atau neuron unit kerja sistem saraf pusat. Neuron terdiri dari 12 nervos kranial, semua nervos spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa menyampaikan respon sebagaimana mestinya. Fungsi sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari somatik dan otonom. Fungsi utama sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu sistem fungsi sensorik, fungsi motorik, dan fungsi somatik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis sistem saraf terdiri dari dua, sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Dan sistem saraf yang kompleks terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat, yang mana sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari somatik dan otonom. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang sistem saraf. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bella Santika dengan NIM 20129253. Kalian udah tahu nggak apa itu alat indera? Jadi yuk kita bahas bersama. Alat indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk memproses informasi indera. Indera ini terbagi atas 5 bagian loh. 1. Lidah. Lidah memiliki fungsi untuk alat pengecap. Yuk kita lihat gambar bagian lidah di samping. Bagian lidah yang berbintir-bintir disebut papila adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintir-bintir saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu. Berdasarkan letaknya pada lidah, pangkal lidah dapat pengecap rasa pahit, tapi lidah pengecap rasa asin dan manis. 2. Hidung. Hidung berfungsi sebagai alat indera pembau. Si bagian-bagian indera pembau. A. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. B. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir berfungsi tempat penempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. D. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan.
E. Saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan yang ke otak. 3. Mata. Mata memiliki fungsi untuk indera penglihatan. Adapun bagian-bagian mata terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari air, terdiri dari bola mata yang dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Fungsi mata bagian luar. A. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. B. Kelopak mata melindungi mata dari benturan. C. Bulu mata melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Bagian indera penglihatan adalah sebagai berikut. A. Kornea. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. B. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. C. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. D. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak mengatur gerakan bola mata. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. 2 alat indera lagi akan dibahaskan oleh rekan aku. Sekian, terima kasih. Alat indera selanjutnya yaitu adalah telinga. Telinga adalah alat pendengar dan juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga, 3 saluran pendengar, dan saluran eutasius. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam yang terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, lingkap jorong, lingkap pudar, dan rumah siput atau